الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. Taib, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Eh, Pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Ya Allah berikan kekuatan, pemahaman untuk memahami kitab yang insyaallah kita khatamkan pada hari ini, tapi dalam bab puasa saja. Taib, para ustadz dan para ustadzah, ikhwan wal akhwat, kita lanjutkan pembahasan puasa dari kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kemarin terakhir membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Kemudian pada hari ini insyaallah masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kafarah. Pembahasan tentang kafarah uzma. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa tajibul kafaratu. Kafarah wajib ala man afsada sawma yaumin min Ramadan. Bagi seseorang yang membatalkan puasa sehari dari Ramadan bil jima' dengan jima'. Nah, maka di sini pembahasannya adalah membahas kapan seseorang itu diwajibkan membayar kafarah uzma. Kafarah uzma itu nanti secara berurutan. Pertama, membebaskan budak. Kalau memang tidak ada budak hari ini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka nanti memberi makan 60 orang miskin, masing-masingnya 1 mud. Tapi perlu kita jelaskan apa dhabit atau syarat seseorang itu diwajibkan membayar kafarah al-uzma. Pertama, dia membatalkan puasa Ramadan. Maka selain puasa Ramadan, kalau seorang membatalkan selain puasa Ramadan dengan jima', maka tidak ada kewajiban membayar kafarah. Dan disyaratkan juga yaumin min Ramadan, sehari dari Ramadan. Kalau seandainya seorang melaksanakan qada puasa Ramadan di luar Ramadan, kemudian dia membatalkan dengan jima', apakah wajib bayar kafarah? Jawabannya tidak. Karena yang disyaratkan adalah di siang Ramadan. Kemudian bil jima', dengan jima'. Kalau seandainya seorang membatalkan puasa Ramadan dengan selain jima', misalnya dia makan dulu atau dia minum dulu misalnya, kemudian dia melakukan jima', maka orang seperti ini puasanya batal tapi tidak wajib membayar kafarah. Dia hanya wajib membayar qada. Baik. Kemudian juga disyaratkan amidan aliman, dalam keadaan dia sengaja dan dia tahu hukumnya. Kalau seandainya dia tidak sengaja, maka tidak masuk ke pembahasan kafarah ini. Baik, nanti akan disebutkan oleh penulis pengecualian-pengecualian dari orang-orang yang diwajibkan membayar kafarah. Kemudian penulis mengatakan, wa tajibul kafaratu ala man afsada sawma yaumin min Ramadan. Wajib membayar kafarah bagi seseorang yang membatalkan puasa hari dari Ramadan bil jima' dengan jima'. Walau fi duburin au bahimatin. Kemarin kita singgung bahwa jima' itu secara penjelasan para fuqaha artinya dukhulul hasyafah
kulliha fil farji. Masuknya kepala zakar ke dalam kemaluan. Baik kemaluan itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. Baik masuknya ke seorang perempuan atau ke laki-laki. Waliyazubillah. Atau bahkan kepada hewan. Au bahimatin. Kalau ada orang kelainan seperti itu. Naam. Bahkan mutlak. Baik masih hidup atau yang sudah wafat. Asalkan terjadi hal seperti itu, maka orang ini dinamakan dia telah melakukan jima. Taib. Kemudian mu'alif mengatakan, la 'alal mar'ati, tetapi tidak wajib kafarah bagi seorang perempuan. Kalau seandainya suami istri melakukan jima di siang Ramadan, dia membatalkan puasanya dengan jima, apakah si istri, nah sebelumnya, yang wajib membayar kafarah siapa? Istri atau suami atau kedua-duanya? Nah, ada jelas pertanyaannya? Suami. Jadi kalau seandainya terjadi jima di siang Ramadan antara suami dengan istri, maka yang wajib kafarah adalah si suami. Sedangkan si istri, dia hanya wajib qadha, tidak wajib kafarah. Si suami wajib qadha plus kafarah. Kenapa si istri tidak wajib kafarah? Karena berdasarkan hadis, ada hadis yang masyhur ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah, dia mengatakan, celaka saya wahai Rasulullah, saya telah melakukan jima terhadap istri. Maka di situ Rasulullah hanya memerintahkan membayar kafarah kepada laki-laki. Sedangkan si istri, si perempuannya tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk membayar kafarah. Alasan kedua, karena tidak tergambar seorang perempuan itu batal puasanya dengan jima. Nggak mungkin seorang perempuan batal puasanya dengan jima. Kenapa? Karena jima itu kita katakan tadi masuknya hasyafah secara seluruhnya ke dalam farj. Jadi sebelum terrealisasi jima, si perempuan ini sudah batal duluan. Karena masuknya sebagian hasyafah ke dalam farjnya, ke dalam kemaluannya. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami? Nah, Ustaz. Nah, Boleh lanjut. ulang semula, Ustaz? Diulang lagi. Maaf, kurang jelas. Oke. Jadi kita katakan bahwa kalau seandainya terjadi jima antara laki-laki dan perempuan di siang Ramadan, maka yang wajib membayar kafarah itu adalah si laki-lakinya saja, si mulij. Sedangkan perempuannya tidak wajib membayar kafarah, dia hanya wajib membayar qadha. Kenapa demikian? Alasan yang pertama, karena dalam hadis itu yang disuruh oleh Rasulullah untuk membayar kafarah adalah laki-laki, si laki-lakinya. Alasan kedua, perempuan itu batal puasanya bukan karena jima, tapi karena masuknya benda, yaitu kemaluan, masuknya ain ke dalam farj. Farj itu termasuk jauf kemarin kita katakan dalam pembatal puasa. Jadi perempuan itu sebelum terjadi jima, dia udah batal duluan puasanya. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian, muallif mengatakan, wala ala man jama'a nasiyan au mukrohan, dan tidak pula wajib membayar kafarah bagi seorang yang melakukan jima karena dia lupa. Misalnya dia lupa lagi berpuasa di siang Ramadan, dia tidak sadar bahwa sedang berpuasa, kemudian dia melakukan jima, hubungan suami istri, maka itu tidak tidak mewajibkan kafarah kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Au mukrohan, atau pada orang yang dipaksa melakukan jima. Wala ala man afsada soma ghairi Ramadan, dan tidak pula wajib membayar kafarah bagi seseorang yang membatalkan puasa selain Ramadan. Misalnya dia lagi puasa Senin Kamis, puasa sunnah, kemudian dia batalkan dengan melakukan jima, maka orang seperti ini tidak wajib kafarah, karena kafarah hanya untuk Ramadan, bukan untuk untuk puasa selain puasa Ramadan.
baik itu puasa qada atau puasa kafarah, puasa nazar misalnya, kalau dibatalkan dengan jima, maka tidak ada kafarahnya. Wala 'ala man aftara bighairi jima'. Begitu juga tidak wajib bayar kafarah bagi seorang yang membatalkan puasa dengan selain jima. Misalnya dia baik itu dengan istimna misalnya, dengan mengeluarkan mani secara sengaja tapi tidak jima, tidak ada kewajiban kafarah. Atau dia membatalkan dengan pembatal lainnya selain jima, tidak ada wajib kafarah karena kafarah hanya diperuntukkan bagi seseorang yang membatalkan puasa dengan jima. Wala 'alal musafiri wal maridi wa in zanaya. Begitu juga tidak ada kewajiban membayar kafarah bagi seorang musafir atau seorang yang sakit. Misal, seorang lagi musafir dan musafir pada dasarnya tidak wajib berpuasa. Tetapi di hari itu musafir ini tetap berpuasa. Kemudian di tengah safarnya dia melakukan jima dengan istrinya. Apakah si laki-laki ini wajib bayar kafarah? Bisa dipahami pertanyaannya? Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa tidak wajib kafarah? Karena dari awal dia memang tidak wajib berpuasa. Sehingga dia membatalkan puasa dengan jima itu dia nggak berdosa. Karena dari awal dia adalah orang yang tidak wajib berpuasa. Dia boleh berbuka dari awal. Begitu juga orang sakit misalnya. Seorang sakit, dia tetap berpuasa. Kemudian di tengah siang itu dia melakukan jima. Apakah wajib kafarah? Jawabannya tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena dia tidak berdosa membatalkan puasa ketika itu. Wa in zanaya, meskipun dia berzina, waliyadzubillah. Zina itu haram, dia berdosa dengan zina, tetapi dosanya itu karena zina, bukan karena dia membatalkan puasa dengan jima tersebut. Kalaupun dia berzina, si musafir dan orang yang orang yang sakit tadi, dari awal memang tidak wajib berpuasa, kemudian dia batalkan dengan jima yang haram seperti zina. Dia berdosa karena zinanya, tapi tidak wajib kafarah. Paham? Paham jemaah? Nah, lanjut. Wala 'ala man dhanna annahu lailun, dan tidak pula wajib bagi seseorang yang menduga annahu lailun, masih malam. Saya seorang pada malam hari, dia masih menduga ini masih malam. Kemudian dia melakukan jima pada istrinya. Ternyata kemudian tabayyana, jelas naharon, ternyata itu udah terbit fajar. Artinya dia melakukan jima setelah terbit fajar. Pertanyaannya, apakah puasanya batal? Batal. Nah, puasanya batal. Satu, kita katakan puasanya batal. Kedua, apakah dia berdosa? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena dia nggak tahu. Apakah dia wajib kafarah? Tidak. Tidak wajib kafarah. Apakah wajib qadha? Wajib. Wajib qadha. Jadi kesimpulannya, kalau seorang menduga masih malam dan dia melakukan hubungan suami istri, kemudian terbukti bahwa dia melakukan hubungan suami istri itu setelah terbit fajar, ternyata dugaannya salah. Maka orang seperti ini kita katakan, satu, puasanya batal, dia wajib menahan di sisa hari, dia tidak berdosa, wajib qadha tapi tidak wajib kafarah. Bisa dipahami? Maaf, Ustaz. Oke, lanjut. Wahia, yaitu kafarahnya itu apa? Nah, tadi kita sebutkan sebab kafarah. Sekarang apa jenis kafarah yang harus dilakukan? Wahia, yaitu itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan budak mukminah, perempuan yang beriman, salimatin minal uyub, yang tidak cacat, yang selamat dari cacat, allati tukhillu bil amal, yang cacatnya itu akan mengganggu dia dalam bekerja atau akan menghalangi atau tidak bisa bekerja, menyebabkan dia tidak bisa bekerja. Nah, malah kulihal sekarang zaman sudah tidak ada perbudakan, jadi tidak terlalu kita dalami pembahasan tentang pembebasan budak ini. Fa illam yajid, kalau dia tidak dapat budak sebagaimana zaman sekarang,
Shoma syahraini mutatabi'aini. Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal sehari, wajib diulangi dari awal. Meskipun itu karena sakit misalnya. Atau karena bertepatan dengan hari Id. Misal, dia membayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut, dimulai pada bulan Zulhijjah misalnya. Ternyata Zulhijjah itu ada tanggal 10 Zulhijjah, di mana diharamkan berpuasa di hari itu. Dan dia tidak berpuasa, maka karena dia mendapati hari yang tidak boleh berpuasa, wajib baginya mengulangi puasa dari awal. Nah, jadi 2 bulan berturut-turut, kalau batal sehari, wajib diulangi dari awal. Nah, bagaimana kalau dia berpuasa di pertengahan bulan? Misal, dia mulai puasanya bulan Muharram pada tanggal 11 Muharram. Lalu ternyata di bulan Muharram itu bulan berjumlah harinya berjumlah 30 hari. Berarti kurang berapa dalam sebulan? Paham pertanyaannya? 30. Bulannya 30 hari. Orang ini dia mulai berpuasa pada tanggal 11. Berarti kurang 10. Kurang kedua. Ah, 10-nya ini di mana dibayarnya? Ah, dia bayar pada bulan yang ketiga. Jadi bulan yang tidak lengkap itu dilengkapi pada bulan yang ketiga. Kalau dia mulai bulan Muharram, tanggal 11 Muharram, maka bulan Muharram dia berpuasa seperti biasa, kemudian Rajab seperti biasa, Muharram Safar ya, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu dia mengganti 10 hari yang kurang dari bulan Muharram. Bisa dipahami? Paham, Ustaz. Nah, lanjut. Fa'illam yakdir, kalau dia tidak sanggup berpuasa, tidak sanggup karena sakit misalnya, sakitnya sakit yang menaun, atau karena sudah tua renta sehingga tidak sanggup berpuasa, atau dia punya syahwat yang tidak tertahankan. Sebulannya dia nggak sanggup, apalagi 2 bulan. Misalnya, ada orang seperti itu, maka dia berpindah ke pilihan selanjutnya. Apa itu? At'ama sittina miskinan. Dia memberikan makan 60 orang miskin, kulla wahidin muddan. Masing-masing 1 mud. Jadi harus 60 orang dan masing-masing harus 1 mud. Tidak bisa 60 mud diberikan kepada 1 orang miskin. Tidak boleh. Berbeda dengan zakat dan fidyah. Nah, 1 mud itu berapa? 1 mud itu 1/4 so'. Kalau seandainya 1 so' itu sekitar 2,5 kilo, jadi kalau kita kalkulasikan, maka 1 mud itu sekitar 600 gram. Bisa dipahami? Nah. Kemudian, mu'allif mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa tasqutul kaffaratu bituruwil jununi. Dan gugur kafarah tadi dengan datangnya gila, atau seorang itu ditimpa penyakit gila misalnya. Wal mauti, atau kematian fi asna'in nahar, di tengah siang. Misalnya si fulan tengah berpuasa Ramadan, di siang Ramadan, kemudian dia membatalkan puasanya dengan jima. Setelah melakukan jima, puasanya batal. Tapi kemudian dia tertimpa penyakit gila. Maka penyakit gilanya ini menyebabkan dia tidak full seharian di Ramadan dalam keadaan mukallaf, sehingga tidak wajib membayar kafarah. Atau setelah melakukan jima, dia meninggal dunia, maka orang seperti ini tidak wajib kafarah baginya. Bisa dipahami? Paham, Ustaz. Nah, atau misalnya dia melakukan jima itu pada tanggal 29 Ramadan. Jadi besoknya Syawal misalnya. Dan ada negeri lain yang berbeda matlak dengannya, telah lebaran pada hari itu.
Sehingga setelah melakukan jima misalnya, dia pergi ke negeri tersebut yang telah lebaran, telah Id, telah hari raya, atau telah 1 Syawal. Berarti orang ini dia berada di Ramadan hanya sebagian hari, sedangkan sebagian hari lain dia berada di 1 Syawal. Paham enggak maksudnya? Nah, maka orang seperti ini tidak wajib kafarah. Kenapa tidak wajib kafarah? Karena dia tidak menghabiskan 1 Ramadan seharian full dalam keadaan di Ramadan, dalam keadaan dia mukallaf. Baik, jadi dobit kesimpulannya, orang yang wajib bayar kafarah itu pertama, dia membatalkan puasa Ramadan. Kemudian di siang Ramadan seharian penuh, full dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian dia berdosa karena melakukan jima tersebut. Nah, ya dia membatalkan dengan jima dan dia berdosa dengan jima tersebut. Kalau tidak memenuhi ini, maka tidak wajib membayar kafarah. Nah, bisa dipahami? Ustaz. Lanjut. La bil maradi was safari. Tetapi tidak gugur kafarah itu karena sakit. Misal, seorang telah melakukan jima di siang Ramadan, kemudian tiba-tiba dia sakit. Apakah sakit ini menggugurkan kafarahnya? Jawabannya tidak menggugurkan kafarah. Was safar, begitu juga safar. Awalnya dia mukim, kemudian dia melakukan jima di siang Ramadan. Setelah melakukan jima, dia pergi safar. Berubah menjadi seorang yang musafir. Apakah itu membatalkan kafarahnya? Jawabannya tidak. Wala bil i'sar, tidak pula gugur kafarah dengan i'sar, ketidakmampuan membayar. Misalnya dia nggak mampu membebaskan budak, tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak sanggup juga memberi makan 60 orang miskin. Apakah ketidaksanggupannya ini itu menggugurkan kafarah? Jawabannya tidak. Maka kafarah itu akan menjadi hutang baginya sampai suatu hari dia sanggup membayarnya. Walikulli yaumin yufsiduhu kafaratun. Dan setiap hari yang dia batalkan dengan jima itu 1 kafarah. Jadi hitungnya per hari, bukan per jima. Kalau seandainya sehari itu dia melakukan 3 kali jima misalnya, tetap yang dihitung 1 kafarah. Karena 1 kafarah per 1 hari puasa yang dibatalkan. Seandainya dia berjima 10 hari Ramadan, maka dia wajib membayar 10 kafarah. Nah, wallahu a'lam. Bisa dipahami? Kalau Ustaz. Nah, kita lanjutkan. Selesai dari pembahasan kafarah. Sekarang pembahasan selanjutnya, faslun wa yajibu muddun min ghalibi qutil balad. Ini pembahasan tentang fidyah. Nah, pembahasan tentang fidyah. Mu'allif mengatakan wajib muddun, 1 mud. Artinya wajib membayar fidyah min ghalibi qutil balad. Dari makanan pokok yang dominan di sebuah negeri di mana yang bersangkutan berada. Kalau di negeri kita yang makanan pokok yang dominan adalah beras. Nah, jadi fidyah itu harus berupa beras. Kalau di negeri kita harus berupa beras yang belum diolah. Maka tidak sah dengan menggunakan makanan yang sudah diolah. Misalnya nasi bungkus. Misalnya. Ada sebagian orang mengatakan fidyah itu boleh dengan nasi bungkus. Atau mengundang orang lain makan ke rumah, itu sudah disebut fidyah. Tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, yang dikatakan sahnya fidyah itu ketika kita memberikan makanan pokok dominan negeri di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan belum diolah. Wa yusrafu ilal fuqara awil masakin. Kemudian diberikan kemana fidyah itu? Diberikan kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Naam, dan di sini berbeda dengan pembahasan kafarah tadi, boleh diberikan beberapa fidyah kepada 1 orang miskin atau 1 orang fakir. Jadi tidak harus misalnya seorang punya kewajiban membayar 10 fidyah, apakah dia harus berikan ke 10 orang fakir? Jawabannya tidak.
dia boleh mengumpulkan 10 fidyah itu lalu diberikan kepada satu orang miskin saja. Beda dengan pembahasan kafarah tadi. Kalau kafarah memang untuk 60 orang ya 60. Masing-masing satu mud. Baik. Kemudian mu'alif mengatakan likulli yaumin, untuk satu hari. Jadi satu hari satu mud. Kalau seandainya 30 hari berarti 30 mud beras. Satu mud kita katakan tadi 1/4 sok. Kalau kita kalkulasikan ke gram itu sekitar 600 gram. Kalau kita mau lebih hati-hati ya bulatkan 1 kilo. Jadi kalau 10 hari 10 kilo. Sekarang beras mahal ya, 10 kilo. Nah, kalau 30 hari berarti 30 kilo. 30 kilogram beras diberikan kepada satu orang fakir atau ke beberapa orang fakir juga boleh. Yang penting satu orang fakir miskin itu nggak boleh kurang dari 1 mud. Oke, bisa dipahami? Ustaz. Nah, lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah, yukhraju min tarikati man mata wa alaihi shaumun min ramadhana aw ghairihi wa tamakkana min al-qada'i aw ta'adda bi fitrihi. Naam. Sekarang pembahasannya ini, pembahasan tentang seorang memiliki hutang puasa, kemudian dia wafat sebelum menggantinya. Atau seorang wafat dalam keadaan memiliki hutang puasa. Sini mu'alif mengatakan, yukhraju min tarikati man mata. Dikeluarkan fidyah itu dari warisan seseorang yang wafat wa alaihi shaumun, dalam keadaan dia punya hutang puasa. Min Ramadan, dari puasa Ramadan, atau ghairihi, atau selain puasa Ramadan, kayak puasa kafarah, puasa nazar misalnya. Nah, wa tamakkana minal qada, sedangkan dia punya kesempatan untuk mengqada. Jadi begini. Sebenarnya ada beberapa rincian. Jadi judulnya itu seorang wafat dalam keadaan memiliki hutang puasa. Apa kewajiban? Yang pertama dilihat, orang ini tidak berpuasa karena uzur atau tanpa adanya uzur. Kalau seandainya dia tanpa uzur, misal seorang si A, dia nggak berpuasa 10 hari. Kenapa nggak berpuasa 10 hari? Karena malas katanya. 10 hari. Maka orang seperti ini wajib qada. Meski tidak dilihat apa dia punya kesempatan mengqada atau tidak punya kesempatan mengqada. Artinya, kalau tanggal 2 Syawal dia langsung wafat misalnya. Atau tanggal 1 Syawal dia langsung wafat. Atau sebelum Syawal bahkan dia langsung wafat. Maka orang seperti ini wajib dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Bisa dipahami? Jadi kalau tidak berpuasa tanpa uzur, wajib mutlak dibayarkan fidyah untuknya dari kerabatnya. Baik, adapun kalau orang tidak berpuasa karena uzur. Kenapa nggak berpuasa 10 hari? Karena saya sakit 10 hari misalnya. Maka yang seperti ini dilihat apakah dia punya kesempatan mengqada sebelum wafat atau tidak. Kalau seandainya dia nggak punya kesempatan, semisal sakitnya berlanjut, dia sakit sepanjang Ramadan, setelah Syawal dia sakit kembali sampai wafat, maka orang seperti ini tidak ada kewajiban apapun baginya. Tidak wajib bagi keluarganya untuk membayarkan fidyah. Tapi kalau dia punya kesempatan, ternyata tidak diqadanya, kemudian wafat, maka orang seperti ini wajib bagi keluarganya dibayarkan fidyah. Fidyahnya dari mana diambil? Dari harta warisan si mayit atau harta warisan orang yang bersangkutan. Tayyib. Au yasumu anhu qaribuhu. Jadi tidak harus bayar fidyah. Jadi boleh. Dua pilihannya. Mau milih membayar fidyah atau berpuasa untuknya. Au yasumu anhu qaribuhu. Kerabatnya berpuasa untuknya. Dan ini adalah mazhab qaul qadim al-Imam Syafi'i. Qaul jadid Imam Syafi'i dalam permasalahan ini
hanya boleh pilihannya cuma satu, yaitu membayar fidyah. Sedangkan qaul jadid Imam Syafi'i boleh memilih antara membayar fidyah atau berpuasa untuknya. Dan yang mu'tamad adalah qaul qadim. Ini diantara permasalahan yang justru qaul qadim Imam Syafi'i dijadikan sebagai mu'tamad oleh fuqaha Syafi'iyah. Bisa dipahami? Naam Ustaz. Baik. Ustaz, Auman mu'tamad yang mana Ustaz? yang mu'tamad yang qadim, yaitu kerabatnya boleh memilih mau berpuasa untuknya atau membayarkan fidyah untuknya. Oh iya, jazakallah. Naam. Baik. Baik. Wa iyyak. Au man adzina lahul warithu, atau boleh juga orang lain selain kerabat si mayit yang diizinkan oleh kerabatnya. Nah, kerabat di sini tidak harus ahli waris. Boleh juga kerabat yang bukan ahli waris. Yang penting ada ada ikatan dengan si mayit, ikatan kerabat dengan si mayit. Jadi boleh yang berpuasa itu kerabatnya langsung atau orang lain dengan syarat adzina lahul waris, diizinkan oleh kerabat si mayit. Misal nih, ana punya ayah meninggal, rahimahullah. Beliau punya hutang puasa 10 hari. Ana tidak sanggup berpuasa, maka ana suruh orang lain atau mintakan orang lain tolong puasa untuk ayah sebanyak 10 hari. Maka itu boleh. Baik kita mengizinkan orang lain itu atau meminta orang lain itu secara sukarela atau dibayar. Nah, dia bilang, ya saya mau berpuasa 10 hari tapi bayar. Maka ini boleh. Jadi boleh dibayar atau boleh sukarela dia untuk berpuasa. Baik, awil mayyitu, atau diizinkan oleh si mayit. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Mayit udah wafat. Gimana dia mengizinkan? Ketika dia sakit nih, ketika dia sakaratul maut, dia ngomong sama temannya, saya punya hutang 10 hari. Nanti kalau saya wafat, tolong dipuasakan untuk saya. Maka ini boleh. Nah, jadi boleh kerabatnya memilih antara berpuasa atau membayarkan fidyah. Atau boleh juga orang lain yang berpuasa dengan izin dari kerabat atau dengan adanya izin dari mayit sebelum dia wafat. Nah, bisa dipahami? Naam Ustaz. Nah, lanjut. Qala al-muallif. Muallif mengatakan, wa yajibul muddu aidan, dan wajib juga membayar fidyah ala man la yaqdiru ala shaum, bagi seseorang yang tidak sanggup berpuasa. Liharamin, karena tua renta. Sudah nggak sanggup lagi. Sudah lanjut usia. Nah, maka orang seperti itu tidak wajib dia berpuasa, wajibnya bayar fidyah. Au maradin la yurja bur'uhu, atau seorang yang sakitnya itu tidak ada harapan sembuh. Sudah divonis sama dokter misalnya. Jadi yang jadi patokannya itu adalah perkataan dokter yang adil. Kalau dia mengatakan ini udah sakitnya tidak ada harapan sembuh, sakit menaun misalnya, maka orang seperti itu tidak wajib berpuasa. Kewajibannya adalah membayar fidyah. Nah, kewajibannya ini adalah ibtidaan, bukan badalan, tetapi ibtidaan. Dari awal dia memang tidak diwajibkan berpuasa, tetapi diwajibkan membayar fidyah. Seandainya begini, kenapa dikatakan ibtidaan begini? Kalau sebelum membayar fidyah atau setelah membayar fidyah itu ternyata orang yang divonis sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, keajaiban, tiba-tiba dia sembuh orang tersebut. Apakah dia wajib mengqadha puasa atau fidyah tadi sudah cukup baginya? Paham pertanyaannya? Paham. Paham. Apa jawabannya? Dia qadha atau cukup fidyah tadi? Fidyah. Nah, maka jawabannya adalah cukup fidyah tadi. Kenapa? Karena fidyah tadi kewajibannya ibtidaan.
dari awal dia memang tidak diwajibkan berpuasa. Dia wajib membayar fidyah. Kalau seandainya suatu ketika ternyata dia kuat berpuasa, maka fidyah tadi sudah cukup. Kalaupun dia mau berpuasa juga boleh, tetapi tidak wajib. Baik. Kemudian mu'alif mengatakan wa 'alal hamili wal murdi'ati, dan wajib membayar fidyah bagi wanita hamil, wal murdi'ati, dan wanita menyusui, baik yang disusuinya itu anaknya sendiri atau yang disusuinya anak orang lain, baik dia menyusuinya secara sukarela atau diberi upah. Mutlaqan. Idza aftarata, kalau mereka berdua ini, yaitu wanita hamil dan wanita menyusui, tidak berpuasa, khaufan 'alal walad, karena khawatir terhadap anaknya. Apa standar khawatirnya? Kalau hamil khawatir keguguran. Kalau wanita menyusui khawatir ASI-nya kurang, sehingga bisa memudaratkan si bayi. Nah, ini taunya dari mana? Taunya berdasarkan kabar dari dokter, dari tabib yang adil. Ya, tidak bisa diterka-terka. Maka, kalau seorang yang khawatir terhadap anaknya, wanita hamil dan menyusui ini, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, wajib bayar fidyah ma'al qadha. Juga wajib qadha. Jadi qadha itu nggak mungkin gugur. Qadha itu tidak akan mungkin gugur kecuali dua tadi, yaitu seorang yang tua renta atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, itu yang gugur qadha. Sedangkan yang lain tidak ada kemungkinan gugur qadha. Imma dia bayar qadha saja atau qadha plus fidyah. Nah, jadi dalam masalah wanita hamil dan menyusui ini ada dua rincian. Pertama, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya saja. Apa kewajibannya? Kewajibannya satu, bayar fidyah. Kedua, bayar qadha. Jadi qadha plus fidyah. Rincian kedua, jika mereka tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap dirinya dan anaknya, maka kewajibannya cukup satu, yaitu bayar qadha, mengganti, tidak perlu bayar fidyah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui tidak perlu baginya qadha, cukup fidyah saja, maka kata guru kami itu pendapat yang syadz, pendapat yang menyelisihi mazhab yang empat mazhab. Wallahu a'lam. Jadi qadha itu tidak akan pernah gugur bagi seseorang. Toh orang yang wafat saja wajib qadha, dipuasakan oleh keluarganya atau dibayarkan fidyah. Naam. Bisa dipahami jamaah? Bisa. Naam. Lanjut. Bisa. Wa 'ala man aftara. Begitu juga wajib membayar fidyah bagi seseorang yang tidak berpuasa li inqadhi hayawanin musyrifin, untuk menyelamatkan makhluk hidup. Hayawan di sini maksudnya makhluk hidup, bukan hewan saja, manusia juga. Musyrifin 'alal halak, yang hampir binasa atau hampir wafat atau hampir hilang anggota tubuhnya misalnya. Nah, jika seandainya ada seseorang dia tidak berpuasa karena menyelamatkan orang lain, maka orang seperti ini dia wajib qadha plus wajib fidyah. Misalnya kita lagi puasa, terlihat orang hanyut misalnya, dan kita wajib menyelamatkannya. Tapi untuk menyelamatkannya kita perlu minum dulu misalnya, perlu makan, minum madu biar kuat, berenang misalnya. Maka kita membatalkan puasa itu karena diri kita atau karena orang lain? Karena orang lain. Oleh karena orang lain itulah kita wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Naam. Di sini mu'alif mengatakan hayawan, hewan atau makhluk hidup.
Nah, bagaimana kalau kita tidak berpuasa karena menyelamatkan benda, bukan makhluk hidup? Uang misalnya, uang sekoper, uang 1 koper hanyut misalnya. Maka dilihat, kalau uang itu milik kita, maka kita tidak wajib bayar fidyah. Wajibnya hanya qadha. Tapi kalau uang itu milik orang lain, berarti kita membatalkan puasa karena menyelamatkan orang lain atau benda orang harta orang lain, maka kewajibannya 2, qadha plus fidyah. Baik. Selanjutnya, muallif mengatakan wa 'ala man akhara al-qada'a ila ramadanin akhara atau ila ramadana akhara bi ghairi udhrin. Dan wajib membayar fidyah juga bagi seseorang yang menunda qadha, mengakhirkan qadha Ramadan hingga datang Ramadan selanjutnya tanpa uzur. Misal, saya punya hutang 10 hari qadha. Tetapi tidak saya qadha. Saya undur terus. Ternyata udah sampai Ramadan selanjutnya. Maka orang seperti ini, seperti saya misalnya, itu wajib qadha dan dia wajib bayar fidyah. Kalau ternyata 10 hari, maka 10 hari qadha plus 10 fidyah. Nah, ini berdasarkan hadis yang dhaif. Tetapi pendapat ini sesuai dengan fatwa 6 sahabat Nabi. Dan tidak ada yang menyelisihinya. Sehingga orang yang seperti ini kewajibannya qadha plus fidyah. Dan fidyahnya itu berlipat dengan berulangnya tahun. Paham enggak maksudnya? Misalnya begini. Punya hutang qadha 10 hari. Tidak diqadha sampai datang Ramadan selanjutnya, maka 10 qadha plus 10 fidyah. Tahun selanjutnya datang lagi Ramadan dan belum juga diqadha, 10 qadha plus 20 fidyah. Berlipat. Tahun selanjutnya begitu juga, tinggal dikalikan berapa tahun sudah tidak diqadha, maka fidyahnya berlipat dengan bergantinya tahun, berulangnya tahun. Dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Ada yang ada qaul dalam mazhab Syafi'i muqabil mu'tamad tidak berlipat. Jadi kewajibannya tetap satu saja, qadha dan fidyah yang tidak berlipat. Wallahu a'lam. Bisa dipahami sampai sini, jamaah? Ustaz, afwan. Berarti tadi kalau yang wanita hamil itu bayar fidyahnya ketika mengkhawatirkan anaknya saja, qadha dan fidyah gitu saja. Tapi kalau yang orang hanyut itu dia tetap bayar fidyah meskipun ada dirinya juga gitu. Berarti berbeda Ustaz ya? Enggak. Kalau seorang ingin menyelamatkan orang lain, berarti dia tidak berpuasa itu karena siapa? Karena orang lain atau karena dirinya? Karena orang lain. Karena dirinya, karena orang lain. Nah, kalau karena orang lain, maka kewajibannya itu qadha plus fidyah. Nah, mirip dengan seorang yang ibu hamil, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya. Nah, kalau yang harta sama, yang harta, kalau harta itu harta miliknya, berarti dia wajib qadha saja. Berarti dia tidak berpuasa karena dirinya. Tapi kalau harta itu harta orang lain, berarti dia bayar qadha plus fidyah. Berarti mirip Ustaz ya? Iya, mirip. Oh iya, jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. Selanjutnya, pembahasan baru pasal tentang puasa sunnah. Shaumut tatawwu', puasa sunnah. Naam, puasa selain puasa wajib, sunnatun, hukumnya sunnah, dianjurkan, sangat dianjurkan. Nah, kenapa dianjurkan? Karena puasa itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Dalam suatu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah firman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu." Semua amalan
anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasinya. Di antara tafsirannya dari hadis qudsi ini adalah semua amalan kita kelak bisa diambil oleh orang-orang yang kita zalimi. Misal, kita di dunia menzalimi si fulan, menghibah si fulan misalnya, atau berhutang tapi nggak bayar kepada si fulan. Maka di akhirat nanti wajib dibayar. Itu adalah hutang yang wajib dibayar di akhirat. Kan hari itu nggak ada lagi uang. Bayarnya pakai apa? Dengan amal. Nah, maka diambillah amal kita. Apapun amal kita diberikan kepada dia sampai lunas. Tetapi amalan puasa nggak bisa diambil. Nah, itu di antara tafsir kata para fuqaha. Kata para ulama. Makanya Allah mengatakan fa innahu li. Puasa itu untukku. Baik, oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Baik, wa huwa salah satu aqsam, dan puasa sunnah itu terbagi 3 jenis. Yang pertama, ma yataqarraru bi taqarruris sinin. Ada yang puasa itu berulang dengan berulangnya tahun. Jadi setiap tahun ada puasanya itu. Wa huwa, yaitu yang pertama saumu Arafata, puasa Arafah. Puasa Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi patokannya itu adalah tanggal, bukan wukuf di Arafah. Nah, jadi kalau seandainya kita di Indonesia, tanggal 9 Zulhijjahnya jatuh hari Senin, orang wukuf di Arafah hari Selasa misalnya. Jadi kita puasa Arafahnya Senin atau Selasa? Jawabannya Senin. Dikembalikan kepada matla' negeri masing-masing. Disesuaikan dengan tanggalnya. Tanggal 9 Zulhijjah. Dan keutamaan puasa Arafah ya sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah, puasa itu akan menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan dosa setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun dosanya. Dosa apa ini? Nah, khilaf antara Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan dosanya dosa kecil. Kalau seandainya seorang nggak punya dosa kecil, Masya Allah, nggak ada dosa kecilnya, bersih, maka dipindahkan untuk mengangkat derajatnya. Sedangkan Imam Ar-Ramli rahimahullah, beliau condong ke pendapat mutlak dosanya, dosa besar dan dosa kecil. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan dosa kecil ya, menghapus dosa kecil, tidak dosa besar. Baik. Li ghairil haji wal musafir. Tapi kesunahan puasa Arafah ini bagi selain haji. Adapun jamaah haji, karena pada hari itu mereka wukuf di Arafah, maka disunahkan untuk tidak berpuasa. Kalaupun dia berpuasa, maka hukumnya khilafus sunnah, tapi sah. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Kenapa? Itu akan melemahkan tubuh. Sementara mereka memiliki kegiatan di Arafah ketika itu. Nah, wallahu a'lam. Wal musafir, begitu juga tidak disunahkan bagi seorang musafir. Kapan? Jika puasa itu meletihkannya. Tapi kalau seandainya puasa tidak meletihkannya, puasa Arafah, tetap disunahkan baginya berpuasa Arafah di hari itu. Kemudian, di antara puasa sunnah juga adalah wa ashri Dzulhijjah, berpuasa di 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, tentunya selain tanggal 10. Tanggal 10 kan hari Idul Adha. Haram berpuasa di hari itu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 disunahkan berpuasa. Puasa 10 pertama Zulhijjah. Tanggal 9-nya itu tuntutan puasanya ditinjau dari 2 hal. 1, karena tanggal 9-nya termasuk hari Arafah. Kedua, tanggal 9-nya termasuk 10 pertama Zulhijjah. Jadi dua sisi yang dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 tersebut. Kemudian, di antara puasa sunnah juga adalah wa Asyura, berpuasa pada Asyura. Asyura itu apa? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, berdasarkan hadis Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allah
ay yukaffiras sanata allati qablahu. Jadi puasa Asyura ini bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Dosa setahun sebelumnya. Kemudian, di antara puasa sunnah juga yang berulang setiap tahunnya, Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9 Muharramnya. Jadi tanggal 10 kita disunnahkan berpuasa. Sebelumnya, tanggal 9 juga disunnahkan berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, La'in baqitu ilal qabil. Kalau seandainya saya masih hidup tahun depan, kata Nabi, la'asumanna tasya. Sungguh saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Qadarullah, Nabi kita SAW wafat sebelum sampainya hari tersebut. Kemudian, wal hadi asyar. Begitu juga disunnahkan berpuasa tanggal 11-nya. Jadi 9 puasa, 10 puasa, 11 puasa. Kenapa tanggal 11 disunahkan berpuasa? Ihtiyatan, untuk kehati-hatian. Siapa tahu tanggalnya salah gitu, kehati-hatian. Jadi kadar minimal seorang itu puasa tanggal 10. Kadar pertengahannya dia puasa 2 hari. Baik itu 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. Maksimal dia puasa ketiga-tiganya. 9, 10, dan 11 Zulhijjah. Kemudian, di antara puasa sunnah juga adalah wasittun atau wasittin min Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Nabi mengatakan, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, fa atba'ahu atau summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri. Maka seakan dia berpuasa 1 tahun. 1 tahun di sini kata para fuqaha, pahala puasa wajib selama 1 tahun. Bukan pahala puasa sunnah, tapi pahala puasa wajib selama 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena al-hasana, satu kebaikan itu bi'ashri amsalihha, dikalikan 10. Jadi puasa 1 bulan 30 kali 10, 300. Tambah 6 hari, 6 kali 10, 60. 300 tambah 60, 360, 1 tahun. Nah, kemudian mu'alif mengatakan, wasunnah tawaliha, disunnahkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu berkesinambungan. Jadi tidak dipisah-pisah gitu. Jadi mulainya puasa lanjut sampai selesai. Meskipun boleh dipisah, tapi afdolnya adalah berkesinambungan. Wattisaluha bil Id, dan disunnahkan juga bersambung dengan hari Id. Artinya tanggal 2 Syawal langsung puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena itu lebih menyegerakan untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu yang diamalkan oleh kata teman-teman kita yang belajar di Hadramaut, di Tarim, itu diamalkan seperti itu. Jadi tanggal 1 Syawalnya berhari raya, makan, silaturahmi kepada kerabat. Kemudian tanggal 2-nya langsung puasa lagi. Jadi nanti setelah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal ini seolah seperti lebaran lagi. Seolah, bukan berarti lebaran, hari raya lagi ya. Baik. Kemudian, nah itu beberapa puasa yang berulang dengan berulangnya tahun. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Ustaz. Fadhal. Untuk tadi Ustaz, hitungan pahalanya Ustaz. Kalau tahun Hijriah itu jumlah harinya berapa? Tentunya kan berbeda dengan 29 dengan 30 ya. Nah. Ya, untuk hitungannya berapa Ustaz? Ada satu pendapat yang pernah kami dengar di Syekh Abu Mustafa Al-Baghdadi kalau nggak salah itu untuk Hijriah itu 1 tahunnya itu 254 hari, 8 jam dan 48 menit Ustaz. Itu ketika pembahasan tentang Ahkamul Bulugh kalau nggak salah Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Mendudukkan dengan hadis ini yang dihitung ibaratnya 1 bulannya lengkap 30 hari ya Ustaz, begitu ya Ustaz. Bagaimana Ustaz mendudukkannya Ustaz? Mengenai 1 tahun tadi ya? Nah, Ustaz. Pahala 1 tahun ya? Nah, wallahu a'lam, ana belum mendapati keterangan seperti itu.
Yang jelas di sini dijelaskan di antaranya dari kitab Bushrul Karim, Syekh Ba'aisan menjelaskan ta'lilnya seperti itu. Jadi satu kebaikan dikali 10. Jadi seolah dia berpuasa 1 bulan puasa itu sama dengan berpuasa sebanyak 300 hari. Atau di bawah itu, ya sesuai dengan hitungan bulannya. Kalau kulihal dia berpuasa 1 bulan ditambah 6 hari itu seakan berpuasa 1 tahun. Nah, wallahu a'lam. Ini perlu dicek lagi penjelasan yang disampaikan tadi. Baik, kita lanjutkan dulu. Mana tadi pembahasannya? Yang berulang bulanan, Ustaz. Oh ya, selesai tadi kan? Nah, oke, selanjutnya. Wama yataqarraru bitaqarruris syuhur. Nah, ada yang puasa sunnahnya itu berulang dengan berulangnya bulan. Jadi setiap bulan ada. Apa itu? Pertama, ayyamul bid. Puasa pada hari putih, maksudnya hari yang malamnya itu terang karena bulan sempurna, bulan purnama. Tanggal Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Baik. Wa hiya tsalitsa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara min kulli syahrin. Ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Wal ayyamus sud, begitu juga hari hitam. Hari hitam maksudnya adalah hari yang malam-malamnya itu gelap, tidak ada bulan karena bulan tertutupi. Kapan itu? Wahiyat tsaminu wal ishruna, tanggal 28 wa taliyahu dan berikutnya. Jadi 3 hari. 28, 29, 30. Bagaimana kalau bulan cuma 29 hari ketika itu? Maka yang ketiganya dia berpuasa di awal bulan selanjutnya. Paham? Misalnya bulan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Yang di Zulhijjah gimana, Ustaz? Kan kena hari tasyrik, Ustaz. 11, 12, 13-nya. Enggak boleh. Tidak boleh berpuasa di hari itu. Maksudnya karena puasa yang 14, 15, 16. Jadi gini, dia tidak harus kalau seandainya tidak bisa tanggal 11 11, 13, 14, 15, maka dia boleh berpuasa di hari lainnya, yang penting 3 hari dalam sebulan tersebut. Nah. Kemudian wal ayyamus sud tadi ya. Hari hitam. Tanggal 28, 29 dan 30. Kalau seandainya ternyata nggak ada tanggal 30-nya, bulan cuma 29, maka puasa hari ketiganya itu dilaksanakan pada awal bulan selanjutnya. Kemudian wa ma yataqarraru bitaqarruril asabi'. Dan ada yang berulang dengan berulangnya pekan, minggu. Jadi setiap pekannya ada puasa. Apa itu? Wa huwal itsnaini wal khamis, yaitu puasa Senin dan Kamis, hari Kamis. Nah, kenapa Nabi SAW berpuasa pada keduanya dan beliau mengatakan innahuma tu'radul a'malu fihima. Sungguhnya amalan pada hari itu diangkat. Fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa, kata Nabi. Maka disunahkan puasa Senin dan Kamis. Wa yusannu shaumul ashhuril hurum. Begitu juga disunahkan disunahkan berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Apa bulan haram itu? Zulqa'dah, wahiyya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab, dan Rajab. Wa kadza shaumu Sya'ban. Begitu juga disunnahkan berpuasa pada bulan Sya'ban karena Nabi SAW
berpuasa pada bulan Sya'ban ghalibahu, kebanyakan harinya. Taib. Wa afdaluha, dan yang paling utama, urutan yang paling utama dari bulan haram itu adalah yang pertama Muharram. Summa baqil hurum, kemudian sisanya. Ada yang mengurutkan seperti ini. Urutan dari afdoliyahnya itu Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah. Ada juga yang mendahulukan Zulqa'dah. Jadi Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu urutan afdoliyah bulan haram. Summa Sya'ban, kemudian setelah itu baru bulan Sya'ban. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah taala wa yukrahu ifradul jumu'ati. Dimakruhkan berpuasa di hari Jumat saja. Mengkhususkan puasa di hari Jumat, hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat illa, kecuali ayyasuma yauman qablahu atau yauman ba'dahu. Jadi jika dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, jadi yang dimakruhkan adalah mengkhususkan hari Jumat saja, ifrad. Tapi kalau Jumat, hari Sabtu dia puasa juga misalnya, atau hari Kamis puasa juga, atau hari lain dia puasa juga, maka tidak makruh. Nah, di antara illahnya kenapa dimakruhkan? Karena pada hari Jumat itu kaum muslimin memiliki ibadah-ibadah, kesibukan untuk melakukan ibadah-ibadah seperti pergi sholat Jumat, baca Quran misalnya, sehingga berpuasa itu akan melemahkan tubuh. Adapun jika tidak melemahkan tubuh, maka zahirnya tidak makruh. Tayyib. Kemudian mu'allif mengatakan, was-sabti wal ahad. Begitu juga makruh mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu saja. Kenapa makruh? Karena Sabtu itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga dimakruhkan. Kecuali tadi, jika dia pada hari Ahad dia puasa juga. Atau hari sebelumnya dia puasa juga. Yang makruh cuman mengkhususkan Sabtu saja. Satu tok gitu. Kemudian wal Ahad. Begitu juga makruh berpuasa, khusus berpuasa pada hari Ahad. Kenapa? Karena hari Ahad termasuk hari yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani. Sehingga makruh kalau kita mengkhususkan puasa pada hari itu. Kemudian mu'allif mengatakan wa afdalus siyami, dan puasa yang paling afdal adalah saumu yaumin wa fitru yaumin. Puasa sehari dan berbuka sehari. Artinya puasa sehari, sehari enggak gitu. Sebagaimana ini puasanya Nabi Daud. Nabi SAW mengatakan, afdalus siyami saumu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa, atau afdalus siyami siyamu Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nah, demikian pembahasan tentang puasa sunnah. Di sini ada min babil faedah disebut oleh Syekh Ba'isha dalam Bushrul Karim. Kalau kita sudah berpuasa, boleh tidak kita membatalkan puasa? Nah, jemaah, kita berpuasa, boleh tidak kita membatalkan puasa? Boleh Ustaz. Dilihat. Tergantung kondisi. Kalau puasa sunnah, hukumnya boleh dibatalkan. Tapi kalau tanpa uzur makruh. Saya puasa Senin nih, nggak ada uzur, ternyata lapar puasa. Puasa ya lapar. Akhirnya dibatalkannya. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau puasa wajib, boleh enggak? Seorang nih, misal, dia tadi malam niat qodok. Karena sebentar lagi Ramadan, ternyata masih ada hutang puasa. Dia mau qodok. Lalu siangnya dia batalkan. Boleh enggak? Enggak. Nah, tidak boleh. Hukumnya haram minal kabair. Banyak nih. Kalau nggak salah ya, ada orang-orang, sebagian orang gitu,
mereka udah niat qada, tapi paginya dibatalkan. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fala tubtilu a'malakum." Nah, seperti ini, "Wala tubtilu a'malakum." Dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Naam. Apakah berlaku juga di puasa nazar dan kafarat, Ustaz? Karena hukumnya sama-sama wajib, Ustaz. Iya, semua puasa wajib, tidak hanya puasa sebenarnya, ibadah wajib. Kalau sudah dimulai, haram untuk dibatalkan. Nah, itu ya nazar, berarti kan wajib. Kalau sudah dimulai, maka haram dibatalkan. Begitu juga qada, kafarah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Bisa dipahami? Insyaallah. Ustaz. Nah, lanjut. Pembahasan terakhir, alhamdulillah. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kitabul i'tikaf. Tapi kitab i'tikaf panjang juga ya. I'tikaf. Kenapa para fuqaha itu kebiasaan mereka rahimahumullah meletakkan i'tikaf setelah puasa? Karena beberapa korelasi. Satu, sama-sama hikmah puasa itu menahan nafsu. I'tikaf begitu juga, menahan hawa nafsu kita. Begitu juga afdolnya orang i'tikaf itu adalah ketika berpuasa. Nah, sehingga diletakkan setelah bab puasa. Begitu juga ada beberapa pembatal puasa yang juga termasuk pembatal i'tikaf. Sehingga diletakkan setelah i'tikaf. Naam. Qala al-muallif rahimahullah, huwa sunnatun muakkadatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Terlebih di 10 terakhir Ramadan lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat malam qadar. Nah, i'tikaf itu secara bahasa artinya adalah luzumus syai', menempati sesuatu, melazimi sesuatu. Sedangkan secara istilah syar'i, i'tikaf itu artinya muksun makhsus, menempati atau penempatan khusus. Min syakhsin makhsus, dari seseorang tertentu. Fi makanin makhsus, di tempat tertentu. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi serba khusus ya. Itu disebut dengan i'tikaf. Wa syurutuhu sab'atun, dan syarat i'tikaf ada 7. Yang pertama, al-islamu, muslim, beragama Islam. Karena i'tikaf adalah ibadah. Ibadah butuh kepada niat. Sedangkan orang kafir niatnya tidak sah. Wal aqlu, berakal. Adapun orang gila, maka i'tikafnya tidak sah. Wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Kenapa disyaratkan suci dari haid dan nifas? Karena wanita haid, wanita nifas, begitu juga hadas besar lainnya tidak diperbolehkan di masjid. Karena i'tikaf di masjid, maka disyaratkan di sini suci dari haid dan nifas, wa alla yakuna junuban. Begitu juga disyaratkan tidak dalam keadaan junub. Intinya tidak dalam keadaan berhadas besar. Kenapa disyaratkan? Karena tadi seorang yang berhadas besar tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid. Kemudian wa an yalbatha, berdiam diri fauqa qadri tuma'ninatis shalah, di atas kadar tuma'ninah salat. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, i'tikaf itu tidak harus disyaratkan sehari. Tidak pula harus disyaratkan ketika Ramadan. Tidak pula dalam keadaan berpuasa. Kapanpun seorang masuk masjid, maka boleh baginya dan disunnahkan dia i'tikaf. Dan tidak harus seharian full. Bisa sesaat saja, yang penting di atas kadar tumakninah. Itu sudah dianggap sah i'tikafnya. Tumakninah ya sekedar ucapan subhanallah. Maka seorang berdiam diri di masjid seukuran lebih sedikit dari itu, sudah dikatakan dia i'tikaf. Nah, makanya ketika kita masuk masjid, jangan lupa. Itulah bedanya orang duduk di masjid. Satu dia beri'tikaf, yang satu tidak.
Bedanya orang yang berilmu duduk di masjid dengan orang yang tidak mengetahuinya. Makanya di tiang Masjid Nabawi, pernah lihat fotonya. Ada dicantumkan tulisan nawaitu sunnatul i'tikaf. Saya berniat sunnah i'tikaf. Nah, jadi jangan lupa setiap kali kita masuk masjid niat i'tikaf. Karena selama kita berada di masjid, selama itu kita mendapatkan pahala i'tikaf. Kemudian muallif mengatakan wa an yakuna fil masjidi, disyaratkan juga i'tikaf itu di masjid. Kalau di pesantren misalnya atau di sekolah, di rumah, maka tidak sah i'tikaf. I'tikaf harus di masjid. Naam. Ada pembahasan dalam kitab fikih itu disebutkan bagaimana seorang perempuan dia tidak bisa ke masjid misalnya. Kemudian dia punya sajadah. Sajadahnya itu ditempelkan, ditancapkan di lantai, dipaku misalnya, sehingga tidak bisa susah untuk dicabut kembali. Kemudian dia wakafkan, saya wakafkan sajadah ini sebagai masjid. Maka kata fuqaha Syafi'iyah, sajadah itu jadi masjid. Boleh dia i'tikaf di sana dan berlaku hukum-hukum masjid. Enggak boleh bagi orang junub duduk di sana. Paham jemaah? Paham, Ustaz. Nah, bagaimana kalau seandainya setelah itu sejadah itu diambil kembali, ditarik, cabut misalnya. Apakah itu membatalkan wakafnya? Membatalkan hukum masjidnya? Kalau Syekh Bajuri dalam hasyiahnya mengatakan tidak membatalkan hukum masjid. Sekali diwakafkan masjid, maka selamanya di masjid. Sehingga dijadikan teka-teki oleh fuqaha Syafi'iyah itu. Kita punya seseorang yang memikul masjidnya sendiri di pundaknya. Maka jawabannya apa? Iya, sejadah tadi. Nah, tapi sebagian ulama Syafi'iyah, kalau sudah dicabut dari tempatnya tadi, maka hukum wakafnya hilang. Dan itu yang disebutkan oleh Syekh Ba'isyan dalam Bushrul Karim. Nah, wallahu a'lam. Baik, jadi syaratnya apa di masjid? Wal jami'u aula. Dan masjid jami' itu lebih utama. Jami' itu apa? Masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Untuk apa? Satu, karena jamaah yang lebih banyak. Nah, yang kedua, supaya orang yang beriktikaf ini tidak keluar ketika hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga dikatakan lebih afdal di masjid jami'. Kemudian wa an yanwil i'tikaf, disyaratkan juga dia berniat i'tikaf. Kalau niat kalau i'tikafnya itu i'tikaf sunnah, maka tidak harus dia mengatakan sunnah. Dia mengatakan saya niat i'tikaf, itu saja. Tapi kalau i'tikafnya i'tikaf wajib seperti i'tikaf yang dinazarkan, dia harus mengatakan wajib dalam niatnya. Misal dia mengatakan nawaitu fardhal i'tikaf. Saya meniatkan i'tikaf yang wajib, atau nawaitu i'tikafal mandzura. Saya berniat i'tikaf yang dinazarkan. Harus diniatkan. Wa tajibu niyyatul fardhiyah in nadzarahu. Ini yang kita katakan tadi. Wajib meniatkan fardhiyah, ya. Wajib menyinggung, mengatakan bahwa i'tikaf itu wajib jika i'tikafnya dinazarkan. Dan nazar itu dengan lisan, bukan dengan niat. Semisal orang mengatakan, saya nazar i'tikaf. Maka orang seperti ini, i'tikaf baginya menjadi wajib. Ketika dia ingin beriktikaf, harus diniatkan bahwa niat i'tikaf wajib. Begitu. Adapun kalau dalam hati saja dia bernazar, maka tidak disebut dengan nazar. Tidak sah. Kemudian, muallif mengatakan, wa yujaddidun niyyata bil khuruji illam yanwir ruju'. Dan disyaratkan orang yang beriktikaf itu memperbarui niatnya kalau dia keluar dari masjid jika tidak berniat kembali ke masjid. Misalnya gini, ini pembahasannya banyak. Ini permasalahannya dimulai dari pertanyaan ini. Seorang beriktikaf, lalu dia keluar dari masjid.
apakah ketika dia kembali ke masjid dia perlu berniat iktikaf kembali atau cukup niat yang tadi? Nah, itu permasalahannya. Paham, jemaah? Gimana Paham. Ustaz? Ulang Ustaz. Nah, kalau seorang sedang beriktikaf di masjid, kemudian dia keluar dari masjid, lalu kembali lagi ke masjid. Apakah ketika dia kembali ke masjid itu, dia perlu memperbarui niat iktikaf atau cukup niat yang tadi? Dia cukup melanjutkan iktikafnya. Paham permasalahannya? Ya. Nah, maka jawabannya bisa saja berbeda sesuai dengan jenis iktikafnya. Jadi iktikaf itu terbagi 3. Yang pertama, jika seorang beriktikaf dan dia meniatkan mutlak, dia mengatakan saya niat iktikaf. Nah, gitu saja. Tanpa dia menyebutkan harinya, tanpa dia menyebutkan apakah berturut-turut. Yang penting dalam hatinya dia meniat saya niat iktikaf. Gitu. Maka kalau dia keluar dari masjid, dilihat sebelum keluar dia berazam akan kembali atau tidak. Kalau dia berazam akan kembali ke masjid, ketika kembali cukup dia melanjutkan iktikaf tanpa berniat kembali. Meskipun dia keluarnya lama. Paham? Paham. Tapi kalau dia sebelum keluar, dia nggak berazam akan kembali. Tadi mau kerja katanya. Mau kerja, mau sekolah misalnya. Maka ketika kembali, wajib dia memperbarui niat iktikafnya. Meskipun keluarnya itu untuk buang air misalnya. Nah, BAB, BAK, atau pergi makan misalnya. Mutlak. Jadi syaratnya itu apakah dia berazam akan kembali atau tidak. Kalau tidak, ya wajib mengulangi niat iktikaf. Ini jenis iktikaf yang pertama. Apa yang pertama tadi? Niat iktikaf mutlak tanpa menyebutkan jumlah harinya. Iktikaf yang kedua, jika seorang berniat iktikaf dan dia menentukan harinya, jumlahnya, tapi tidak mensyaratkan tatabu' berturut-turut. Misal, si A iktikaf, dia mengatakan, saya niat i'tikaf 10 hari. Nah, tapi dia tidak mensyaratkan apakah 10 hari berturut-turut atau tidak. Maka orang seperti ini boleh saja dia i'tikaf sehari dan dia pulang. Sudah kembali lagi sehari, pulang lagi, yang penting cukup 10 gitu. Nah, orang seperti ini kalau dia keluar, apakah nanti dia wajib kalau dia kembali lagi ke masjid, apakah dia wajib memperbarui niat i'tikafnya? Maka dilihat. Jika dia keluar untuk hajah, keperluan. Setelah keperluan apa? Buang air. Paham? Pergi makan, ternyata makanan tidak disediakan di masjid. Atau disediakan tapi karena dia malu misalnya. Atau tidak ada air di masjid, dia pulang minum air. Maka yang seperti ini, kalau dia keluarnya karena hajah, ketika dia kembali lagi ke masjid, tidak perlu dia memperbarui niat. Cukup niat yang tadi. Paham? Tapi, kalau dia keluarnya itu bukan karena hajah. Kenapa keluar? Cari bakso misalnya. Ya, atau apa namanya? Nunggu-nunggu buka. Gitu ya kalau lagi puasa gitu ya. Dia keluar bukan karena hajah, nggak ada keperluan tertentu, maka kalau dia kembali lagi ke masjid, wajib baginya memperbarui niat. Kecuali jika dia memang berazam akan kembali. Nah, jadi berazam akan kembali ini mutlak ya. Sebagian kitab fuqaha Syafi'iyah disebutkan itu. Baik, sudah dua. Yang ketiga, jenis i'tikaf yang ketiga. Jika seorang berniat i'tikaf ditentukan jumlah harinya dan disyaratkan tatabu'. Misal, seorang mengatakan, saya niat i'tikaf 10 hari berturut-turut. Nah, saya niat i'tikaf 10 hari berturut-turut.
atau dia menentukannya. Misal, saya niat i'tikaf 10 hari di 10 pertama Ramadan. Maka itu wajib turut-turut. Karena 10 pertama Ramadan ya berturut-turut. Maka orang seperti ini, dia keluar, apakah nanti kembali itu berniat kembali, atau dia keluar itu membatalkan, memutus tatabu'nya, memutus berturut-turutnya atau tidak. Dilihat. Jika dia keluarnya itu karena sesuatu yang memutus tatabu'nya. Nah, nanti ada pembahasan khusus apa saja yang memutus tatabu'. Maka kalau dia kembali ke masjid, wajib dia berniat dari awal. Kalau ternyata itu i'tikaf nazar yang disyaratkan tatabu', dia wajib mengulang dari awal. Saya sudah berlalu 5 hari ini, dia niat 10 hari betul-betul. 5 hari dia keluar, tapi keluarnya itu bukan karena hajat. Sehingga memutus tatabu'nya. Misalnya dia keluar ngapain? Melihat temannya baru datang. Misalnya. Atau mengunjungi teman yang sakit, itu termasuk hal yang memutus tatabu' i'tikaf. Kalau seperti itu, dia kembali ke masjid, ulangi niat dari awal dan ulangi hitungan dari awal. Jadi 5 hari ini dianggap hangus gitu ya. Ulang lagi dari awal. Baik, tapi kalau dia keluarnya itu untuk sesuatu yang tidak memutus tatabu' i'tikaf, maka ketika kembali dia cukup melanjutkan i'tikaf tanpa memperbaharui niatnya. Baik, sebagaimana dalam tasjir itu. Wadih jemaah. Oke. Mana tadi pembahasannya? Selanjutnya, muallif rahimahullah mengatakan wa in qaddarahu bimuddatin, kalau dia mensyaratkan menentukan jumlah harinya, fayujaddiduha, maka dia wajib memperbarui niatnya, in kharaja, jika dia keluar, li ghairi qada'il hajah, untuk selain keperluan hajat. Tapi kalau dia keluarnya untuk menunaikan hajat seperti makan, buang air misalnya, maka yang seperti itu tidak perlu dia memperbarui niatnya ketika dia kembali. Wa in kana mutatabi'an, kalau dia mensyaratkan jumlah harinya itu berturut-turut, jaddadaha, maka wajib dia memperbarui niatnya, in kharaja, jika dia keluar, 5, karena sesuatu yaqta'ut tatabu', yang memutus tatabu'. Apa saja yang memutus tatabu' itu nanti ada pembahasannya. Oke, selanjutnya muallif mengatakan wa in ayyana fi nadrihi masjidan, kalau dia mentakyin di dalam nazarnya satu masjid. Misal ini, seorang mengatakan saya bernazar akan i'tikaf di Masjid Istiqlal Jakarta. Maka apakah dia harus wajib menunaikan nazarnya itu i'tikaf di Masjid Istiqlal atau boleh di masjid lain? Paham pertanyaannya? Paham. Maka jawabannya di sini, falahu ayya'taqifa fi ghairihi. Dia boleh i'tikaf di masjid mana saja, tidak harus di Masjid Istiqlal Jakarta. Kenapa? Karena semua masjid itu memiliki keutamaan yang sama. Illal masajidas salasah, kecuali 3 masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Nah, jadi kalau seandainya seorang mengatakan saya niat i'tikaf di Masjidil Haram, maka dia harus dia nazar niat i'tikaf di Masjidil Haram, wajib dia menunaikan nazarnya di Masjidil Haram, tidak bisa diganti dengan yang lain. Kenapa? Karena Masjidil Haram memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid lain. Nah, paham? Sebagaimana yang masyhur kita kenal, bahwa Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Sedangkan Masjid Nabawi 1000 kali sholat di masjid yang lain. Begitu juga Masjid Aqsa, sholat di sana sama dengan 500 kali sholat di masjid lain. Nah, kecuali jika begini,
dia menazarkan i'tikaf di Masjid Nabawi, maka tidak boleh baginya beriktikaf di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram lebih tinggi secara keutamaan dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Begitu juga Masjidil Aqsa, dia menazarkan i'tikaf di Masjidil Aqsa. Sekarang ya, gimana dia menazarkan Masjidil Aqsa, nggak bisa sholat i'tikaf di sana. Maka boleh baginya memenuhi nazarnya itu dengan i'tikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena Masjid Haram dan Masjid Nabawi secara keutamaan lebih tinggi dibandingkan dengan Masjidil Aqsa. Paham jemaah? Paham. Nah, kemudian wa yahrumu bi ghairi izni zauji. Haram i'tikaf tanpa izin suami. Nah, jadi bagi perempuan, jadi kalau kita kaji hukum i'tikaf itu hukum asalnya sunnah. Tapi terkadang bisa menjadi haram, bisa jadi makruh. Jadi haram bagi seorang perempuan i'tikaf tanpa izin suaminya. Maka menjadi haram karena akan melalaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Begitu juga sayyid tanpa izin tuan bagi budak. Nah, zaman sekarang nggak ada perbudak. Tidak ada lagi budak gitu. Baik. Pasal selanjutnya. Ya Allah. Banyak lagi. Nah, dikit lagi. Semoga selesai. Kemudian fasal. Ya betulul i'tikafu bil jima'. Ini pasal pembahasan pembatal i'tikaf. Nah, pembatal di sini maksudnya kalau i'tikafnya itu i'tikaf yang ditentukan jumlah harinya tetapi tidak disyaratkan tatabu', maka i'tikafnya batal. Kalau dia kembali lagi, wajib dia berniat kembali dan dia melanjutkan i'tikaf sebelumnya. Tapi kalau i'tikafnya itu i'tikaf yang tatabu', disyaratkan tatabu', kalau dia melakukan salah satu pembatal ini, i'tikafnya batal, dia wajib mengulangi tatabu' dari awal. Nah, itu pembahasannya. Ya betul i'tikaf bil jima'. Batal i'tikaf karena melakukan jima', meskipun tidak di masjid. Masya Allah, saudara melakukan jima' di masjid. Misalnya dia keluar dari masjid karena ada hajah, makan misalnya. Tapi setelah makan disambilkan jima' misalnya, maka batal i'tikafnya itu. Wabil mubasyarati, dan juga bersentuhan kulit langsung, bisyahwatin dengan syahwat in anzala, jika keluar mani. Sebagaimana dalam pembatal puasa. Wabil junun, gila juga membatalkan i'tikaf. Wal ighma, pingsan, dengan syarat gila dan pingsan ini membatalkan i'tikaf jika disengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan i'tikaf selama dia masih dalam masjid, maka waktu itu masih dihitung sebagai i'tikaf kecuali gila. Kalau gila meskipun dia dalam masjid tetap tidak dihitung sebagai i'tikaf. Baik, wal janabah, junub. Junub di sini adalah junub yang tidak membatalkan puasa. Semisal dia bermimpi basah, atau dia melihat sesuatu sehingga menyebabkan keluar maninya, maka yang seperti ini membatalkan i'tikaf. Naam. Tapi jika dia segera kembali, dia keluar, lalu dia mandi, kemudian dia kembali lagi ke masjid, cukup dia melanjutkan i'tikafnya. Nah, dia niat kembali, kemudian dia lanjut. Mimpi, Ustaz. Hah? Kalau junubnya itu karena mimpi, gimana, Ustaz? Iya, karena mimpi. Karena mimpi kan bukan junub yang membatalkan puasa. Maka dia keluar dari masjid. Dia mandi, dia kembali lagi ke masjid dan berniat kembali lanjutkan i'tikaf. Dan tidak memutus tatabu'. Beda dengan junubnya itu karena junub yang membatalkan puasa. Misal dia melakukan istimna. Nah, itu membatalkan puasa. Maka itu membatalkan i'tikaf dan membatalkan tatabu'. Kemudian riddah.
keluar dari agama Islam, murtad waliyadzubillah, itu membatalkan i'tikaf. Wasukri, mabuk, membatalkan i'tikaf jika disengaja. Kalau tidak disengaja, selama dia masih di masjid, maka masih sah i'tikafnya. Kemudian, wa idza nadhara i'tikafa muddatin mutatabi'atin lazimahu. Kalau dia menazarkan i'tikaf dengan jumlah hari tertentu mutatabi'ah yang disyaratkan berturut-turut, lazimahu, maka wajib dia memenuhi nazar tersebut dan harus berturut-turut. Kalau ada yang memutus 1 hari misalnya, wajib diulangi di awal. Kemudian sini mu'alif membahas tentang wa yaqta'ut tatabu, apa saja yang memutus tatabu selain yang pembatal i'tikaf tadi. Ada juga yang memutuskan tatabu i'tikaf jika disyaratkan dalam i'tikafnya ada mutatabi'ah. Apa saja? Yang pertama as-sukur, mabuk tadi, bagaimana kita katakan. Wal kufur, keluar dari agama Islam. Wa ta'ammudul jima', sengaja jima'. Wa ta'ammudul khuruji, sengaja keluar dengan seluruh tubuh. Kecuali jika sebagian tubuh itu tidak membatalkan i'tikaf. Misalnya keluarkan kepalanya. Kepala di masjid. Batallah i'tikafnya? Tidak. Sebagaimana Nabi SAW mengeluarkan kepalanya ke kamar Ibunda Aisyah, kemudian bunda kita menyisir rambut Nabi SAW. La liqada'il hajah, tapi jika keluarnya itu untuk keperluan hajah, seperti makan misalnya, atau minum jika tidak disediakan minuman di masjid, atau dia pergi mandi janabah tadi, atau buang air kecil, ternyata nggak ada WC di masjid, pulang dulu misalnya, maka yang seperti itu tidak memutus tatabu. Wal akli, begitu juga makan. Wasyurbi, minum. In ta'adzarul ma' fil masjid, jika tidak ada air di masjid. Wala lil marad, tidak pula memutus tatabu karena sakit. In syaqqa lubsuhu fihi, jika dia tetap di masjid itu menyulitkan. Misal dia sakit, perlu dokter tuh perlu mengobatinya, nggak mungkin di masjid misalnya. Maka orang seperti ini dia pulang ke rumahnya. Apakah itu memutus tatabu'nya? Jawabannya tidak. Jika dia sembuh, dia kembali ke masjid, dia lanjutkan i'tikafnya. Baik. Au khasyya talwithahu, atau dia khawatir khawatir penyakitnya itu akan mengotori masjid. Misalnya dia berdarah, misalnya penyakitnya berdarah atau bernanah, maka orang seperti ini dia pulang ke rumah, sembuhkan dulu, baru dia setelah sembuh kembali ke masjid, cukup melanjutkan i'tikafnya dan tatabu'nya tidak putus. Wa mithluhul junun wal ighma, dan semakna dengan itu adalah gila dan pingsan, dengan syarat tadi tidak disengaja. Selama dia masih di masjid, maka i'tikafnya masih sah, tetapi masa gilanya tidak dihitung. Tidak dihitung. Artinya kalau dia gila di masjid misalnya, dan dia sembuh, maka berapa lama gilanya itu nanti wajib diqadha. Wajib diqadha. Kemudian, wala in ukriha bi ghairi haqqin 'alal khuruj. Tidak pula membatalkan tatabu' i'tikaf jika dipaksa keluar tanpa hak. Paksa keluar tanpa hak. Tarik sama orang misalnya. Maka yang seperti itu tidak membatalkan i'tikaf. Beda hal jika dipaksa keluar dengan hak. Maka batal i'tikafnya. Misalnya apa? Misal seorang perempuan i'tikaf tanpa seizin suaminya. Tarik sama suaminya, pulang. Maka itu batal i'tikafnya. Karena itu dengan hak. Atau seorang punya hutang. Dipaksa sama orang yang pemilik hutangnya, nagih hutang gitu. Nah, kemudian yang terakhir. Wala yaqta'uhul haidu illam tasa'hu muddatut tuhri. Dan juga tidak memutus tatabu' oleh haid jika masa hari i'tikaf itu tidak mencukupi masa suci. Saya dipahami? Saya begini, dalam pembahasan haid, maksimal haid berapa hari? 14. 12 hari, Ustaz.
Maksimal haid itu 15 hari. Minimal suci? Minimal suci 15. 15. Jadi begini. Kalau seorang perempuan dia menazarkan iktikafnya itu 16 hari. 16 hari itu mungkin nggak dia lepas dari haid selama 16 hari itu? Mungkin. Hah? Mungkin. Loh, kok mungkin? 16 hari mungkin nggak dia terbebas dari haid selama 16 hari? Mungkin. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena minimal suci 15 hari. Kalau 16 hari pasti ada sehari dia berada dalam keadaan haid. Nah, kalau Maksimal suci, Ustaz? Maksimal suci tidak ada. Minimal suci 15 hari. Jadi begini. Minimal suci 15 hari. Kalau seorang haid kemudian dia suci, maka 15 hari setelah itu tidak akan mungkin dia haid. Ya. Meskipun keluar darah, maka darah itu bukan darah haid. Bisa jadi darah istihadah. Paham? Paham. Nah, kalau dia meniatkan iktikafnya itu 16 hari ke atas. 16 hari, 20 sampai 30 hari misalnya, maka tidak akan mungkin dia terbebas dari haid. Mungkin, Ustaz. Pasti ada terkena haid. Maka yang seperti ini, kalau terkena haid, maka tidak membatalkan tatabu'nya. Dia pulang ke rumah, habis itu setelah dia suci, mandi, kembali lagi ke masjid, melanjutkan iktikaf. Tapi, kalau dia meniatkan iktikafnya itu 15 hari ke bawah. 15 hari ke bawah, mungkin tidak dia terbebas dari haid. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Maka orang seperti ini kalau ternyata tiba-tiba haidnya datang, itu memutuskan tatabu'. Kenapa memutuskan tatabu'? Dia bisa mencari hari di mana dia bisa terbebas dari haid. Kapan itu? Setelah suci dia langsung i'tikaf. Maka 15 hari setelah itu tidak akan mungkin keluar haidnya. Paham? Naam. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah. Selesai pembahasan i'tikaf. Semoga yang sedikit ini memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan bekal yang cukup bagi kita untuk menjalankan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita di Ramadan. Semoga Ramadan yang ini yang akan datang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Juga Sahibuz Zubat mengatakan, fa'amal walau bil ushri kaz zakati. Beramallah meskipun hanya 1/10 dari ilmu yang kita punya. Sebagaimana zakat, takhruj binuril ilmi min zulmati. Maka engkau akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Naam, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Batasan masjid, Ustadz. Misal Batasan masjid. Apakah seluruh tanah yang diwakafkan atau hanya bangunannya saja, Ustadz? Wallahu a'lam, yang ana ketahui, masjid itu patokannya batasan wakafnya. Nah, tanah yang diwakafkan untuk masjid yang mana? Maka tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid, dia sudah jadi masjid meskipun belum ada bangunannya. Sampai ke langit ke-7, masjid semua itu. Berarti hukum jual beli di dalam sekitar area itu meskipun tidak di bangunan yang dibuat sholat, haram ya Ustadz ya? Ya, kalau memang diwakafkan di situ masjid semua. Kalau semuanya misalnya dia punya tanah sekian, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, maka jadi masjid. Meskipun belum ada bangunannya. Nah, jadi jual beli di situ hukumnya apa? Menurut Syafi'iyah hukumnya makruh. Menurut Syafi'iyah jual beli di masjid hukumnya makruh. Di mazhab Hanabila kalau salah ya. Atau mazhab apa? Anda lupa, ada yang mengatakan hukumnya haram. Jual beli di masjid. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia mengatakan saya wakafkan tanah ini masjid dan sarana lainnya yang bukan masjid misalnya. Parkir. Makanya masjid cuma yang dikatakan masjid itu. Wallahu a'lam. Berarti orang yang itikaf harus tahu dong Ustaz kalau begitu. Karena kalau keluar dari masjid kan tadi batal ya Ustaz ya. Kalau keluar seluruh ya harus tahu, harus tahu. Nah, wallahu a'lam. Ya itu perlu dikaji ulang. Sekarang kita nggak tahu mana batas apanya. Tanya satu lagi Ustaz.
Ya, tafadhal. Taswir jima yang nggak ta'amud gimana Ustaz? Jima yang nggak ta'amud, dia dilupa. Dia lupa misalnya, kalau puasa dia lupa lagi puasa, dan dia jima. Tapi Karena jimanya lupa. nggak lupa Ustaz. Jimanya Ini memang ta'amud biasa. jima. Dia sengaja jima, cuman di sini pembahasannya apa namanya? Dia lupa lagi etikaf atau dia lupa lagi puasa. Nah, kemudian dia jima tanpa tanpa apa namanya? Tanpa kesadaran bahwa dia sedang melakukan ibadah tertentu yang bertentangan dengan jima gitu. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Apaan itu yang kafaroh yang wajib puasa 2 bulan itu niatnya apa Ustaz? Niatnya puasa kafaroh. Dia niatkan, dan puasa kafaroh itu puasa wajib, harus berniat semenjak malam hari. Beda sama qada atau gimana Ustaz? Beda. Kalau qada dia niatkan qada. Kalau kafaroh dia niatkan kafaroh. Tetapi sama-sama wajib. Kalau tergantung qada. Kalau qada Ramadan berarti wajib, harus berniat semenjak malam hari. Tapi kalau qada puasa sunnah, ya boleh dia berniat apa namanya pada pagi hari sebelum zawal. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Nah. Ada lagi? Ada pertanyaan tentang Kalau puasa? yang memutus tatabuk tadi, kalau yang memutus iktikaf itu kan sukar Ustaz ya. Ya, mabuk. Mabuk yang sengaja ya. Kalau Ya, nggak yang sengaja sengaja. selama masih di masjid kan enggak. Enggak memutus i'tikaf. Kalau yang tatabuk tadi itu kan ada sukar juga, apa sama Ustaz? Yang sengaja juga atau enggak sengaja juga memutus tatabuk? Sama pembahasannya. Sama pembahasannya. Yang mabuk jika disengaja maka itu memutus tatabuk dan memutus i'tikaf secara mutlak jika disengaja. Tapi kalau tidak disengaja selama dia masih di masjid maka tatabuknya masih sah. Ya, jazakallah khair. Beda dengan gila. Kalau gila dia masih sah, tetapi zaman gilanya itu tidak dihitung sebagai i'tikaf. Kalau dia sembuh kemudian dia wajib mengqadha selama zaman gilanya itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Sudah? Nah, mungkin sisanya kalau masih ada pertanyaan diajukan kepada asatidzah yang lainnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah ucap gitu ya, karena terlalu cepat mungkin berbicaranya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari ana pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Ustaz.